Nah, sebelumnya kita diperlihatkan anggota Demon Flame Valley yang sedang berkumpul di satu ruangan. Di sana mereka tengah membahas beberapa fraksi lama dari wilayah Black Corner yang sudah mulai berkumpul di dalam kota Black Emperor. Tampaknya fraksi lain juga berniat memperebutkan Saliva tubuh transformasi Bodhisattva. Ketua Fang Yan dan yang lain terus merundingkan rencana mereka untuk menghabisi anggota fraksi lain jika berani menghalangi mereka. Tentu saja Fang Yan juga meminta pendapat dan saran dari lelaki berjubah abu-abu yang datang bersamanya. Dari perlakuan tetua Fang Yan yang begitu sopan dapat kita simpulkan bahwa lelaki berjubah abu-abu ini tampaknya adalah sosok kuat yang diundang oleh Demon Flame Valley untuk membantu mendapatkan Saliva tubuh transformasi Bodhisattva. Tak hanya itu, Demon Flame Valley ternyata telah membagi beberapa kelompok yang ditempatkan di posisi yang berbeda dan berniat untuk menyergap fraksi lain jika mereka kalah dalam pelelangan nantinya. Fang Yan juga melaporkan kepada lelaki berjubah abu-abu bahwa saat ini Akademi Jiana dan Gerbang Xiao telah bersatu dan menjadi musuh besar bagi Demon Flame Valley. Oleh karenanya dia berharap lelaki berjubah abu-abu itu bersedia membantunya melenyapkan kedua fraksi tersebut. Di situ Fang Yan sedikit tertegun dan mempertanyakan, jika benar Sekte Black Emperor memiliki Saliva tubuh transformasi Bodhisattva, lantas mengapa mereka malah melelang benda berharga tersebut dan tidak digunakan sendiri untuk mencari petunjuk hati Bodhisattva? Mendengar perkataan itu, lelaki berjubah abu-abu sedikit tertawa dan mengatakan bahwa semua itu terjadi karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mencarinya secara langsung. Oleh karena itu lebih baik benda tersebut dilelang dan ditukarkan dengan barang berharga lainnya yang jauh lebih berguna bagi sekte mereka. Sesaat kemudian lelaki berjubah abu-abu itu lantas memerintahkan Fang Yan agar mengawasi setiap orang yang masuk ke dalam kota. Cukup abaikan para ahli Do Huang dan fokus pada ahli tingkat Dozong. Bagaimanapun mereka harus menghitung seberapa kuat pihak lawan jika ingin bersaing dalam pertempuran besar yang akan segera terjadi ini. Setelah mendengar perintah tersebut, Fang Yan pun bergegas pamit dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, lelaki berjubah abu-abu lantas sedikit termenung dan kembali teringat pertemuan sepintas dengan kelompok Xiaoyan di gerbang kota sebelumnya. Tampaknya lelaki tersebut juga merasakan sesuatu yang familiar dari tubuh Xiaoyan. Apakah sebelumnya mereka berdua memang pernah bertemu satu sama lain? Singkat cerita, waktu pun berlalu dan hari kini telah menjelang pagi dan kali ini Xiaoyan telah memulihkan doki di tubuhnya sampai ke puncak untuk persiapan memurnikan pil. Xiaoyan kemudian meminta Zian dan juga dokter peri kecil agar melindunginya sebisa mungkin dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Karena begitu pil yang akan dia ciptakan mulai terbentuk, gelombang yang dihasilkan pasti akan mengundang para ahli yang berada di sana. Setelah mengatakan semua itu, Xiaoyan pun berniat memasuki ruangan tertutup untuk memulai proses pemurnian pil. Namun sebuah ketukan pintu tiba-tiba saja terdengar yang membuat Xiaoyan terpaksa harus menunda rencananya dan segera membukakan pintu. Ternyata itu adalah Moya yang sebelumnya berseteru dengan Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu, Zian tiba-tiba melesat dari dalam dan langsung melepaskan tinjunya tepat ke arah Moya. Serangan kejutan ini membuat Moya seketika merespon dan bergegas mundur. Dengan kekuatan Zian, siapapun tentu tidak mau menerima pukulan darinya secara langsung. Meskipun begitu, Zian tak menyerah dan terus menyerang Moya hingga akhirnya sebuah serangan gelembung udara pun berhasil menembus pertahanan Moya dan meledak dengan cukup keras. Setelah melayangkan pukulan itu, Xiaoyan pun segera menyuruh Zian untuk masuk ke dalam. Tanpa rasa prihatin, Xiaoyan pun lantas pamit kepada Moya karena masih ada hal yang harus dia lakukan dan segera menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Di dalam kamar, Xiaoyan kemudian kembali meminta Zian dan juga dokter peri kecil untuk berjaga sementara dia akan segera memulai pemurnian pil. Sesampainya di dalam ruangan khusus, Xiaoyan kemudian duduk bersila dan mengeluarkan bahan obat langka yang dia temukan selama perjalanan menuju wilayah Black Corner sebelumnya. Kali ini Xiaoyan pun berniat memurnikan pil tingkat 6 kelas atas yang bernama Zong Breaking Pil. Pil ini memungkinkan seorang ahli puncak Do Huang memiliki 10% kesempatan lebih besar ketika akan menerobos ke ranah Dozong. Selain itu, pil ini juga mampu menstabilkan doki seseorang jika gagal dalam penerobosan sehingga tidak mengalami penurunan level.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa penerobosan ke ranah Dozong memiliki resiko kegagalan yang sangat tinggi seperti yang dilakukan Medusa saat ingin naik ke tingkat Dozong kala itu. Biasanya jika seseorang gagal, maka doki di dalam tubuh mereka akan menjadi tidak stabil dan beresiko mengalami penurunan yang sangat besar. Oleh karena itu, Zong Breaking Pill yang akan dimurnikan Xiaoyan ini jelas akan sangat menarik perhatian bagi para ahli Do Huang yang hadir di pelelangan nantinya. Dan pil ini tentu Xiaoyan siapkan sebagai bala bantuan untuk memperebutkan Saliva tubuh transformasi Bodhisattva. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun lantas mengeluarkan tuku merah yang dia rebut dari Han Feng sebelumnya. Tanpa membuang waktu lebih lama, Xiaoyan pun segera menyalurkan api hijau giok miliknya ke dalam tungku pengapian. Setelah Xiaoyan merasa bahwa suhu di dalam kuali telah stabil, dia lalu mulai mengambil satu persatu bahan obat yang telah dia sediakan dan memulai pemurnian dengan hati-hati untuk mengurangi adanya potensi kegagalan. Waktu pun terus berjalan di dalam ruangan tertutup itu dan tak terasa bahan obat yang Xiaoyan sediakan pun sudah hampir semuanya dimurnikan. Tentu saja bahan-bahan langka ini berhasil Xiaoyan dapatkan berkat bantuan pencari harta yang dimiliki oleh Xian. Dengan keterampilan alkemis Xiaoyan saat ini, dia tentu tidak akan mendapat masalah selama memurnikan pil obat tingkat 6 kelas rendah. Namun Zong Breaking Pill yang dia murnikan kali ini termasuk kelas tinggi sehingga peluang keberhasilannya masih terbilang cukup rendah. Oleh karena itu, Xiaoyan pun hanya bisa mengandalkan bantuan dari api surgawi untuk memaksimalkan pemurnian tersebut. Namun sayang, seperti biasa Xiaoyan akhirnya gagal dalam percobaan pertamanya. Setelah membersihkan sisa-sisa bahan obat di dalam kuali, Xiaoyan pun memfokuskan pikirannya dan bersiap untuk kembali memulai pemurnian. Jika kali ini sampai gagal lagi, maka Xiaoyan benar-benar akan kehabisan bahan obat dan tak bisa melakukan percobaan selanjutnya. Waktu terus mengalir bagaikan pasir di antara jari-jari dan Xiaoyan terus mengulangi proses yang dia lakukan sebelumnya. Kali ini Xiaoyan bahkan hampir menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam kuali demi memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun yang terjadi. Setelah setengah jam berlalu, cairan obat yang telah mencair pun akhirnya mulai menyatu dan membentuk rupa pil secara perlahan. Yang perlu Xiaoyan lakukan saat ini hanyalah mempertahankan nyala api di tangannya untuk membentuk pil tersebut dengan sempurna. Sementara itu, Xian dan juga dokter peri kecil yang terus menjaga di luar pun mulai merasa bosan dan tidak sabar dikarenakan Xiaoyan belum menunjukkan pergerakan sedikit pun selama 2 hari ini. Tak lama setelah itu, sebuah guncangan pun tiba-tiba terjadi dari arah ruangan Xiaoyan berada. Meskipun bukan seorang alkemis, tetapi dokter peri kecil yakin bahwa Xiaoyan tampaknya sudah memasuki kondisi puncak dan akan segera berhasil memurnikan pil tersebut. Oleh karenanya, dokter peri kecil pun berniat meningkatkan kewaspadaannya dan melindungi Xiaoyan dari ancaman para ahli yang berkumpul di kota Black Emperor. Namun tepat ketika dokter peri kecil akan bertindak, gelombang energi yang dipancarkan oleh Xiaoyan tiba-tiba saja menjadi jauh lebih padat dan berubah menjadi sebuah pilar energi yang menembus langit. Kegaduhan ini tampaknya akan menarik perhatian seluruh ahli yang berada di sana. Karena tak punya pilihan lain, dokter peri kecil lantas meminta Xian agar menjaga ruangan tersebut sementara dia akan pergi keluar dan menghalangi orang-orang yang berniat jahat secara langsung. Dalam sekejap tubuhnya pun menghilang dan akhirnya muncul di atas gedung untuk menghadang siapapun yang berani mengganggu Xiaoyan. Dan benar saja, setelah pilar dok yang dilepaskan Xiaoyan sebelumnya, banyak para ahli yang terkejut dan segera mendekat mengelilingi kediaman Xiaoyan saat ini. Semua orang pun mulai bergumam bahwa tampaknya ada seorang master alkemis yang sedang memurnikan pil obat tingkat tinggi di sana. Dari aktivitas yang ditimbulkan, jelas alkemis ini bukanlah orang biasa. Awalnya semua orang berpikir bahwa alkemis tersebut adalah Old Key dari sekte Black Emperor. Namun mengingat dia baru saja menerobos ke tingkat 6, jadi jelas bahwa semua ini bukanlah perbuatannya. Percakapan pribadi pun terus meningkat di atas gedung diiringi dengan kemunculan lebih dari 10 ahli tingkat tinggi yang tergantung di langit. Mata mereka dipenuhi keterkejutan ketika mengamati pilar energi yang menembus di langit sembari berkata, tidak disangka ada seorang Grandmaster Alkemis di kota Black Emperor ini. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang hebat yang tersembunyi di dalam sana. Kelompok ini tidak lain adalah kelompok yang dipimpin oleh tetua Suqian dari Akademi Jianan dan juga Xiaoli.
Selang beberapa waktu, orang-orang dari Demon Flame Valley pun akhirnya tiba sehingga membuat kelompok Shuqian dan juga Xiao Li merasa sangat tidak nyaman. Tampaknya setelah masalah di kota Black Emperor diselesaikan, pertempuran besar di antara mereka harus dituntaskan secepatnya. Namun di situ tetua Shuqian merasa ada yang aneh dengan lelaki berjubah abu-abu yang datang bersama Demon Flame Valley. Setelah melihat banyaknya para ahli yang berkumpul, dokter peri kecil pun akhirnya mulai bersuara dan mengatakan, jika ada seorang pun yang berani maju dalam radius 100 meter, maka mereka akan mati. Suara anggun dokter peri kecil pun bergema di langit diiringi dengan tersebarnya aura doki berwarna ungu yang menyebar ke segala arah. Semua orang pun seketika terkejut setelah mengetahui bahwa gadis muda tersebut ternyata adalah seorang ahli Dozong. Fang Yan pun merasa heran dan bertanya-tanya sejak kapan wilayah Black Corner memiliki seorang Dozong yang masih begitu muda. Karena tak ingin berurusan dengan dokter peri kecil, semua orang pun mendengarkan ancaman tersebut dan segera mundur. Dan kini hanya tersisa kelompok Xiao Li yang masih tergantung di langit. Oleh karena itu, dokter peri kecil pun secara alami menyapu pandangannya ke arah mereka sembari bertanya dengan suara tenang, apakah kalian semua adalah orang-orang dari Gerbang Xiao? Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 76-nya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.